Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online mekanika. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan dari materi sistem partikel sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang kekekalan momentum sudut. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk pada pokok bahasan kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, rumus umum dari momentum sudut itu merupakan hasil perkalian cross dari vektor posisi terhadap momentum linearnya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Dengan menjabarkan persamaan dari momentum linear, maka dari persamaan ini kita dapatkan bentuk perkalian cross dari M kalikan V, yang dimana ini merupakan persamaan umum dari momentum linear. Dan jika kita representasikan dalam posisi, maka kita juga bisa menuliskan bentuk ini dalam R, M, R dot. Jadi seperti ini. Yang dimana R dot adalah bentuk lain dari turunan pertama dari R. Persamaan ini sebenarnya merupakan persamaan untuk satu partikel. Dan jika kita berbicara tentang sistem banyak n partikel, maka persamaan ini bisa ditulis sebagai sigma I dari 1 sampai N, sejumlah N adalah jumlah dari seluruh partikel yang ada pada sistem partikel tersebut, R I cross M R I, oke, dot. Jadi kita mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umum dari momentum linear, bentuk umum dari momentum anguler pada sistem n partikel. Lebih jauh lagi, jadi jika kita analisis diferensiasi dari L terhadap T, maka di sini bisa kita tulis dl per dt itu sama dengan d per dt pada sigma I dari 1 sampai N R I dikroskan M I dan R I dot. Jadi dengan menggunakan aturan rantai, maka persamaan diferensial ini, jadi operasi diferensial ini akan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N R I dot cross M I R I dot ditambah sigma I dari 1 sampai N untuk RI cross MI RI double dot. Jadi ini adalah bentuk penguraiannya. Dan bisa kita perhatikan pada komponen yang pertama ini. Jadi komponen yang pertama ini adalah hasil cross dari RI dot dikalikan RI dot. Karena vektor RI yang ini dan vektor RI yang di sini adalah searah, maka hasil perkalian cross dari operasi yang ini akan sama dengan 0. Sehingga bagian ini akan sama dengan 0. Sehingga turunan vektor angular terhadap waktu bisa kita persingkat lagi dalam bentuk dl per dt sama dengan sigma I dari 1 sampai N untuk RI cross MI RI
double dot. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Lebih lanjut lagi, jadi pada bagian ini tak lain adalah bentuk umum dari persamaan gaya. Maka bentuk turunan vektor angular itu bisa juga kita tulis sebagai I sama dengan 1 sampai N RI cross FI seperti ini. F yang dialami oleh partikel ke I. Maka untuk menjabarkannya seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, jadi untuk penjabaran ini akan menjadi seperti ini. Sigma I dari 1 sampai N untuk RI cross, karena gaya pada sistem partikel itu ada dua, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Maka kita menuliskannya dengan seperti ini. Gaya eksternal plus interaksi gaya internalnya, yaitu J sama dengan 1 sampai N dengan I tidak boleh sama dengan J. Jadi ini untuk F I internal dibentuknya seperti ini. Maka di sini ada dua perkalian cross. Yang pertama adalah perkalian dari RI terhadap gaya eksternalnya, dan yang kedua adalah RI terhadap gaya internalnya. Maka ini bisa kita uraikan menjadi persamaan berikut. Jadi di sini bisa kita tulis sebagai I dari 1 sampai N RI cross FI eksternal ditambah kita tutup dulu, plus sigma I dari 1 sampai N RI cross sigma C dari 1 sampai N F internal. Jadi bentuknya menjadi dua bagian. Yang pertama bagian perkalian terhadap gaya eksternalnya, perkalian cross dengan gaya eksternal, dan yang kedua adalah perkalian cross dengan komponen-komponen gaya internalnya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oke, jadi kita tulis lagi hasil akhir sebelumnya bahwa TL atau TT itu bisa kita tulis dengan sigma I dari 1 sampai N RI cross FI untuk gaya eksternal ditambah sigma I dari 1 sampai N vektor RI cross sigma J dari 1 sampai N dengan I tidak sama dengan J untuk gaya internalnya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari turunan L terhadap T, atau dengan kata lain ini adalah bentuk torsinya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah di bagian gaya internalnya ini. Bagaimana yang kita ketahui bahwa jika total dari gaya internal itu sama dengan 0. Dan tetapi karena di sini masing-masing gaya internalnya berinteraksi cross atau dikalikan cross dengan RI, maka kita harus analisis lebih lanjut. Jadi sebelumnya kita tahu pada gaya internal Fij itu nilainya akan sama besarnya dengan Fji, tetapi dia beda arah. Oleh karena itu di sini ada tanda minnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena pada gaya internal sebenarnya adalah gaya aksi reaksi. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh partikel pertama terhadap partikel kedua, begitu juga sebaliknya gaya yang dialami partikel kedua oleh partikel pertama. Dan besar gayanya itu akan sama besar, akan tetapi nanti arahnya yang berbeda.
Oke, dengan berpegang pada bentuk seperti ini, maka bisa kita misalkan di sini, misalkan kita mempunyai operasi cross dari RI itu di-crosskan terhadap FIC, dan ini ditambahkan dengan komponen komplementernya RJ cross FJI, maka bentuk ini bisa kita konversi. Jadi karena kita telah tahu kalau hubungan antara IJ dan JI seperti ini, maka di salah satu komponen gayanya bisa kita ubah menurut persamaan yang di atas, sehingga kita bisa tuliskan persamaan penjumlahan ini. Jadi RI cross FIJ ditambah RJ di-crosskan. Oke, karena di sini FJI, maka kita bisa menggunakan hubungan ini agar masing-masing ruas sama-sama ada FIJ-nya. Maka di sini bisa kita tulis dengan min FIJ. Ini pada perkalian cos, min ini bisa kita keluarkan, sehingga oke, kita pindah ke sebelahnya. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan RI min RJ dikalikan cross FIJ. Jadi bisa kita dapatkan seperti ini. Lalu kita lihat lagi persamaan dari ini. Misalkan kita memiliki koordinat seperti ini. Ini adalah partikel ke I, dan ini adalah partikel ke J, di mana arah vektornya oleh masing-masing partikel ini adalah arah ke J dan ini adalah arah ke I-nya. Berarti jadi arah vektor dari RI min RJ itu sama dengan ke arah sini. Jadi seperti ini. Jadi RI min RJ itu bisa kita tuliskan juga dengan RIJ. Jadi ini adalah RIJ-nya. Jadi persamaan di atas itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi RIJ cross FIJ. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini untuk gaya internal ya. Tadi saya lupa indeksnya, tapi yang dimaksud pada gaya ini adalah gaya internalnya. Maka dari persamaan ini, karena arah RIJ dan FIJ ini searah, maka hasil perkalian cosnya pun ini sama dengan 0. Sehingga operasi ini, operasi yang saya gambarkan sebelumnya ini, akan menghasilkan nilai 0. Karena ini I dan J untuk nilai yang sembarang, maka hasil ini juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa bagian dari ini, jadi bagian kedua dari persamaan dl per dt itu juga sama dengan 0. Sehingga dl per dt itu bisa kita tulis dalam bentuk I dari 0, dari 1 sampai N RI cross FI untuk gaya eksternal. Jadi sama dengan momentum linear pun, pada momentum angular gaya yang berpengaruh hanya gaya dari eksternalnya. Jadi bentuk umum dari dl per dt atau perubahan momentum angular terhadap waktu, jadi diferensial momentum angular terhadap waktu itu sama dengan sigma dari 1 sampai N RI cos FI untuk gaya eksternalnya.
Jadi gaya eksternal yang bekerja pada masing-masing partikelnya. Jadi dengan kata lain, sama halnya dengan momentum angular yang kita pelajari kemarin, pada momentum linear yang kita pelajari pada video sebelumnya, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja atau total gaya eksternalnya itu sama dengan 0, maka nilai dl per dt itu sama dengan 0, yang artinya nilai dari L itu konstan. Artinya besarnya nilai L akan tetap sepanjang waktu, atau dengan kata lain nilai R itu conserve. Karena nilai L ini conserve, maka ini juga berpengaruh pada nilai torsinya yang sama dengan 0. Torsi sama dengan 0 ini jelas sekali karena tidak ada gaya yang bekerja dari luar sehingga torsinya sama dengan 0. Jadi momentum angular pada sistem partikel itu akan kekal atau akan tetap nilainya selama tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Oke, jadi sampai di sini aja untuk pembahasan momentum angular, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.